warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya Afrizana Mulia akan mewawancarai seorang ibu muda. Ibu muda ini adalah ibu yang aktif dalam kegiatan PKK. Nah, di sini Zana akan mewawancarai terkait permasalahan yang ada di lingkungan ini, di mana itu permasalahannya Zana ambil yaitu tentang sampah, bagaimana dengan pengolahan sampah dan dampak dari sampah tersebut. Nah, untuk itu langsung saja sekarang kita ke tempat ibu tersebut. Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah berada dengan salah satu ibu yang akan saya wawancarai tersebut. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama ibu ini adalah Ibu Ulan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu, walaupun di pandemi sekarang, tapi kita masih diberikan kesehatan gitu. Dan tentunya kita juga harus selalu menjaga kesehatan tersebut dan menjalankan protokol-protokol kesehatan agar rantai dari COVID itu tidak menyebar gitu ya Bu. Iya Bu, sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktu Ibu, waktu santai Ibu di sore yang syahdu ini gitu. Dan di sini saya ingin sedikit meminta informasi Bu gitu tentang permasalahan yang ada di lingkungan kita seperti sampah gitu Bu. Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu itu terkenal ya Bu dengan gibahannya, di mana ada ibu-ibu pasti ada gibahan. Nah, sekarang kita akan menggibah yang bermanfaat gitu, yaitu kita menggibah tentang sampah. Oke Bu, langsung saja ya Bu gitu. Kan sampah itu sebenarnya udah nggak asing lagi ya Bu, udah familiar banget gitu. Jadi kalau menurut Ibu kenapa sih Bu bisa ada sampah tersebut gitu? Sampah itu terjadi ada karena sisa aktivitas rumah tangga seperti sisa bungkusan sabun, bungkusan deterjen, sisa makanan juga bisa terjadi. Oh iya Bu, berarti sampah itu merupakan sisa dari aktivitas kita ya sehari-hari gitu ya Bu. Yang mana itu misalkan kayak plastik gitu ya dari bungkus makanan, atau itu makanannya itu sendiri yang nggak terpakai, yang nggak habis gitu ya, yang tersisa. Ya, jadi berarti sampah itu bisa kita simpulkan ya teman-teman, kalau sampah itu adalah barang-barang yang tidak bermanfaat lagi, atau barang yang sudah pernah dipakai, atau barang bekas yang tidak digunakan lagi. Nah, itu bisa dikategorikan ke dalam sampah. Nah Bu, menurut Ibu ya Bu gitu, gimana sih kondisi lingkungan kita saat ini dengan Sampah saat ini tuh belum terolah dengan baik. Contohnya seperti masih ada sampah di sembarangan tempat, tumpukan sampah di berbagai tempat, jadi belum terolah dengan baik lagi. Iya Bu, jadi karena tidak ada pengolahan yang tepat atau belum terolah dengan baik tersebut, Iya. makanya sampah-sampah tersebut masih bertebaran di mana-mana gitu ya Bu. Dan juga ada sebagian orang yang membuangnya ke satu tempat gitu ya, sehingga menjadi tumpukan-tumpukan sampah. Nah, kalau menurut Ibu gitu, apa sih dampak yang ditimbulkan dari tumpukan-tumpukan sampah tersebut, atau sampah-sampah yang masih bertebaran tersebut gitu? Dampak pertama yang kita alami itu contohnya dari lingkungan aja, lingkungan tidak sehat, menjadi kotor gitu kan. Menjadi bau juga gitu kan, jadi kurang sehat lah lingkungan kita jadinya. Iya. Berarti sampah itu ini memberikan dampak yang negatif ya Bu gitu. Yang pertama lingkungan kotor, jadi mata kita tuh nggak sehat ya Bu. Yang dilihat itu nggak indah lagi gitu. Jadi menghilangkan keindahan lingkungan juga ya Bu. Dan juga sampah menimbulkan bau, dan serta dengan bau tersebut nanti banyak lalat juga, sumber bakteri, dan itu menjadi sumber penyakit ya Bu. Nah, berarti sampah juga menjadikan sumber penyakit gitu, tidak hanya merusak lingkungan atau merusak mata kita, tapi sebagai sumber dari penyakit. Nah Bu, kan pencemaran sampah ini tidak hanya di darat ya, ada juga di air seperti di sungai. Kalau menurut Ibu gimana sih orang yang masih membuang sampah di sungai gitu? Yang masih membuang sampah di sungai itu terkadang orang itu ada yang awam tentang sampah, jadi masih dibuang ke sungai. Itu dikarenakan mungkin karena
kurang peduli karena kurang peduli tentang lingkungan juga. Yang satunya sebagian orang yang udah ada peduli sama lingkungan tidak membuang sampah ke sungai gitu. Berarti kita tuh nggak bisa ya Bu meletakkan apa ya, pikiran-pikiran orang itu kita nggak tahu ya Bu gitu ya. Mungkin sebagian orang menganggap sampah itu remeh ya gitu. Padahal sebenarnya orang-orang yang membuang sampah ke sungai itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan, karena di dalam sungai itu ada juga ekosistem. Nah, dengan ekosistem yang ada di sungai itu juga akan rusak dengan kita membuang sampah ke sungai gitu ya Bu. Nah, solusi apa sih Bu yang bisa kita tawarkan untuk bisa mencegah gitu orang-orang yang masih buang sampah ke sungai, yang orang-orang yang masih buang sampah di sembarangan tempat gitu, orang-orang yang nggak sadar gitu dan nggak peduli dengan keadaan sampah tersebut gitu. Yang kita lakukan yang satu sosialisasi dulu tentang sampah, terus yang kedua dengan mengadakan peraturan sampah, terus dengan menaruh pelang-pelang yang pelang-pelang tentang sampah. Habis itu kita insya Allah akan mengadakan yaitu program bank sampah yang di negara ini belum ada ya, mungkin insya Allah akan ada, karena kemarin kita udah studi tour juga ke negara yang udah ada bank sampahnya. Dari sana kita bisa belajar itu tentang pengolahan sampah. Sampah itu ada tentang jenis-jenis sampah juga. Berarti banyak ya Bu solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya untuk bisa mencegah gitu ya terjadinya pembuangan sampah di sungai atau di sembarangan tempat gitu, dengan salah satunya itu dengan kita mensosialisasikan kepada masyarakat dampak dari sampah tersebut gitu ya, supaya mereka itu lebih sadar gitu untuk hidup lebih bersih. Nah, selanjutnya itu kita buat aturan ya Bu tentang dengan pengolahan atau pembuangan sampah tersebut gitu ya, dan larangan-larangan seperti itu bisa juga larangan tersebut kita buat dengan bentuk poster atau pelang gitu ya Bu, yang bisa kita taruh di tempat-tempat yang sering dibuang sampah gitu ya. Dan juga kita menariknya tadi ya Bu, Ibu membahas tentang bank sampah gitu. Nah, boleh Bu diceritakan bagaimana pengalaman yang didapat dari studi tiru tentang program bank sampah tersebut Bu? Pengalaman yang dapat kami ambil, kami jadi bisa membedakan dua jenis sampah, yaitu sampah organik sama anorganik ya Bu. Jadi kalau sampah organik itu contohnya sampah yang murah terurai, seperti sisa sayuran, sisa makanan rumah tangga. Sampah itu bisa kita jadikan seperti pupuk kering ataupun pupuk basah. Sampah anorganik itu yaitu sampah yang lambat terurainya, seperti sampah plastik ataupun sampah botol minuman. Dalam pengelompokannya pun sampah minuman ini juga ada, seperti botol sama tutupnya itu dipisah sebelum diserahkan ke bank sampah. Setelah diserahkan ke bank sampah, nanti pengelolaan bank sampah pun memberikan reward semacam uang, semacam harga kepada masyarakat, membuat supaya masyarakat lebih semangat dalam mengumpulkan sampah, supaya tidak membuang sampah sembarangan dan lebih bijak lagi mengelola sampah. Berarti Bu, dengan adanya program bank sampah ini gitu ya, lebih bisa menjadikan masyarakat itu bijak ya Bu dalam pengolahan sampah gitu. Jadi sampah-sampah ini dalam pengolahannya itu dibagi juga, ada pengelompokan seperti sampah anorganik itu ya Bu, sampah plastik dan botol minuman seperti mungkin botol aqua ya Bu, yang mana dipisah antara botol sama tutup dan juga labelnya gitu. Jadi dengan adanya program bank sampah ini gitu ya, tidak hanya menjadikan masyarakat itu hidup lebih bersih, lingkungan lebih terjaga, tetapi juga memberikan nilai yang mensejahterakan masyarakat gitu. Dimana dengan sampah yang diserahkan kepada bank sampah tersebut gitu yang dinilai dengan uang, otomatis lebih mensejahterakan dan bernilai ekonomis berarti ya Bu, terhadap
sampah gitu. Jadi dengan adanya sampah ini, maksudnya dengan adanya program bank sampah ini, insya Allah gitu ya, nagari kita akan lebih maju lagi, terutama di Jorong kita ya Bu ya, akan lebih bersih lagi gitu. Tidak ada lagi masyarakat yang buang sampah sembarangan. Jadi mereka tuh lebih kepada bisa memilih dan memilah sampah dengan pengelompokan yang mana organik, yang mana anorganiknya gitu, baru diserahkan ke bank sampah. Jadi teman-teman, yang dapat saya simpulkan bahwasannya dengan adanya bank sampah ini, sampah tidak lagi meresah dan menyusah, tetapi sampah bisa menjadi merupiah. Betul nggak Bu? Betul. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas informasi yang Ibu berikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita ya gitu. Yang pertama, saya dalam pembuatan video ini saya telah dibantu untuk memenuhi tugas kuliah saya. Yang kedua, saya mendapatkan ilmu gitu tentang bagaimana pengolahan atau program dari bank sampah tersebut. Sekali lagi saya terima kasih ya Bu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian saya gitu. Begitu juga teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau penyampaian saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.